Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang terhormat sahibul bait, Ibu Muki beserta keluarga besarnya, yang terhormat ayahanda Bapak Haji Marta beserta anak cucu dan buyutnya, saudara-saudara, encang, encing, adik-adik, ponakan semuanya, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka dalam rangka menyambung tali silaturahim dan sekaligus kita thalabul ilmi, niatin untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan niat silaturahim dan menuntut ilmu, duduknya kita di sini mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang ilmu agama yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulnya dan disampaikan kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan akhirnya sampai kepada kita semuanya. Kalau pada hari pertemuan sebelumnya kita membahas tafsir Jalalain sebagai penyegaran, kita di sini ngebahas tentang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin ini adalah kitab kumpulan daripada beberapa disiplin ilmu, adalah satu ilmu filsafat, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Ketiga ilmu ini dikombinasikan oleh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, ya, dalam kitabnya Ihya Ulumuddin atau Ihya Ulumuddin, yang disusun oleh beliau pada saat beliau berkhalwah di Kuba Masjid selama 16 tahun. Jadilah kitab ini 4 jilid, ya, membahas tentang ilmu-ilmu agama. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ilmu agama itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ilmu zahir. Ilmu agama dibagi menjadi berapa tadi? 2 bagian. Ada ilmu zahir, ada ilmu batin. Ilmu zahir itu menyangkut, yang mencakup semua yang berkaitan dengan ilmu fikih. Ibu belajar sholat, belajar perukunan, belajar puasa, ilmu puasa, ilmu haji, ilmu zakat, itu semuanya tergolong dalam ilmu fikih.
wajib setiap mukallaf orang-orang yang kena beban hukum untuk mempelajarinya. Dan ilmu wajib yang lainnya diantaranya adalah ilmu tauhid dan ilmu akhlak. Ilmu tauhid yang mencakup tentang masalah ketuhanan, sedangkan ilmu akhlak adalah mencakup ilmu perilaku kita. Perilaku kita sudah sesuai dengan agama atau belum, itu akan diketahui dari kitab Ihya Ulumuddin ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ya. Jadi jelasnya ilmu agama tadi dibagi menjadi dua bagian. Yang mencakup ilmu zahir itu berkaitan dengan ilmu fikih, ya Bu ya. Ilmu fikih ini adalah praktek ibadah kita, bahwa menyatakan kita beriman kepada Allah, terus kita buktikan iman kita yang ada di dalam hati dilakukan dengan perbuatan. Kalau kita mengaku diri kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Rasulullah SAW, kita harus mempraktekkan ilmu fikih yang tertuang di dalam rukun Islam. Bu, ya. Rukun Islam itu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, haji tuh. Dan berkaitan dengan sholat itu ada ilmu fikih, ya. Rukun-rukunan sholat, rukun wudhu, rukun istinja itu juga wajib dipelajari, ya. Wajib dipelajari bagi setiap kita. Nih, ya. Bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar sesuai dengan aturan agama, bagaimana cara istinja, bebersih, cebok bahasa kita maya yang benar tuh. Ini ada di pelajaran ilmu fikih. Kita semuanya harus wajib mengetahui ilmu ini. Yang kedua adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini mencakup ilmu tentang bagaimana cara kita mengenal Allah. Bu, cara mengenal Allah itu kita mempelajari kitab Sifat 20. Sifat wajib bagi Allah. Yang kedua sifat mustahilnya. Yang ketiga sifat jaiz. Hafal sifat 20 sudah hafal biasanya. Bu, apal wujud idam baqa mukhalafatul lil hawa bisikiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muridun 13. Terus ditambah dengan yang 7-nya lagi sifat-sifat. Nanti dari sifat itu dibagi, ada sifat maknawi, sifat ma'ani, sifat salbiyah gitu. Ya, kita harus pelajari itu. Ya. Nanti dengan demikian kita mempelajari kitab Sifat 20, kita akan mengenal kepada Tuhan kita, yaitu Allah dengan penuh keyakinan. Kalau kita mempelajari sifat 20, sifat-sifat wajib bagi Allah, kita akan mengenal Allah. Kalau kita sudah mengenal kepada Allah, maka berarti itu kita sudah dibukakan pintu ilmu yang hakiki. Namanya ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifah. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan bahwasanya ilmu ini yang disebut ilmu akhirat ya. Ilmu akhirat huwa ilmu siddiqin, yaitu ilmunya para orang-orang yang benar. Ya, wal muqarrabin, orang-orang yang dekat dengan Allah. Akni ilmal mukasyafah, yakni adalah ilmu
mukasyafa bahwa ibaratun anin nuri yadhuru fil qalbi gitu ya, yaitu sebagai gambaran atau ibarat daripada cahaya yang nampak di dalam hati ya. Inda tathirihi, ketika hati itu dibersihkan. Dibersihkan dari apa? Daripada sifat-sifat jelek ya. Di sini wa tazkiyatihi, dan menyucikannya hati min sifatihil mazmumah, daripada sifat-sifat yang tercela. Tuh. Jadi ilmu mukasyafa, ilmu makrifah ini akan terbongkar dari diri kita, karena potensi itu ada di dalam diri kita. Apabila hati kita bersih dari sifat-sifat jelek, sifat mazmumah. Apa itu sifat mazmumah? Kalau ibu beli buku saya itu dijelasin tuh sifat-sifatnya. Agak pernah beli sih gitu ya, jadi nggak tahu. Itu memang ke bahasa Indonesia lagi ya. Sifat mazmumah itu sifat tercela. Satu, sifat hasud. Sifat hasud, sifat yang suka iri dengki. Sifat hasud tuh. Sifat hasud itu adalah sifat iri dengki. Jadi kalau tetangga beli kulkas dia meriang, tetangga pakai emas dia waduh sewot aja bawaannya, duit dari mana dia mampu beli emas segede gitu padahal penghasilannya dikit gitu. Jadi kalau orang punya sifat iri dengki, intinya dia merasa susah kalau ngelihat orang senang. Kita harus membersihkan diri kita daripada sifat-sifat ini. Kalau orang ahli ma'rifah dan diberikan ilmu mukasyafah itu senang melihat orang senang, orang lain dapat mobil, alhamdulillah. Saudara kita sudah beli mobil, mudah-mudahan mobilnya membawa berkah. Ngedoain begitu. Tuh. Makanya saya alhamdulillah tetangga beli kebun, saya suruh ngedoain. Alhamdulillah jadi surang ini ya. Dapat kebagian rizkinya. Anaknya lulus sekolah disuruh ngedoain, syukuran Bu ya. Gitu. Bersyukur kepada Allah. Nah, sifat hasud iri dengki ini harus hilang dari diri kita. Kenapa Bu? Karena sifat iri dengki itu adalah sifatnya iblis, sifatnya setan. Ketika iblis, jin ya, yang disuruh sujud kepada Adam, dia menganggap karena dia iri dengan pangkat yang diberikan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi, dia disuruh sujud sama Adam, dia tidak mau, mengatakan dirinya, saya diciptakan dari api sedangkan engkau dari tanah, lebih mulia saya daripada engkau. Iblis menyombongkan diri karena sifat hasud. Tuh. Kalau sudah ada sifat hasud di dalam diri, jadi sifat angkuh, sombong, takabur dan lain semua nyangkut semuanya tuh. Menyombongkan diri, menganggap dirinya paling hebat, menganggap dirinya paling pinter, menganggap dirinya paling cakep. Orang lain semuanya kalah di bawah dia. Ada orang yang lebih dari dia. Ya, pada kenyataan, dunia kenyataan, dia iri, menghasut orang lain supaya benci sama orang tersebut. Nah, sifat-sifat ini disebutnya sifat mazmumah yang ada di dalam hati. Sifat tercela. Gurunya adalah iblis. Makanya tuh jangan suka sombong, jangan suka takabur, ya. Jangan hasud. Kan kadang-kadang kalau kita ditanya, lu demen nggak sama setan? Wah, setan mah musuh yang nyata, tapi sifatnya mah ada ditiru. Dandan cakep nih, kalau ibu-ibu dandan cakep kalau mau kondangan doang, pengen dipuji biar dia cantik dandanannya, udah pakai bedaknya nggak bedak yang jutaan ya, udah bajunya juga bagus, pengen buat siapa itu? Pengen dipandang orang biar dia dianggapnya orang mapan. Tuh hati-hati ya. Dandan boleh ya, dandan
boleh. Niatnya untuk menghiasi diri karena memang itu sifat perempuan, tapi niatin untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk siapa-siapa. Biar suaminya juga seneng, bangga melihat istrinya cantik, ya. Niatnya ibadah kepada Allah. Jangan pengen dipandang orang, kita dandan bagus, ganteng, cakep. Jangan pengen dilihat dipandang orang. Itu kalau sudah demikian ada sifat sum'ah, ya, sifat sombong, takabur, tuh semuanya ada begitu. Jadi semua sifat jelek yang ada di dalam diri kita harus hilang kalau kita ingin punya ilmu mukasyafah atau ilmu ma'rifat. Kalau kita sudah merasa ilmu mukasyafah, ilmu ma'rifat, kita akan tenang hidup bersama dengan Allah. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa bagaimana, bimbang. Semuanya karena semua akan terjadi atas kehendak Allah. Punya duit alhamdulillah, enggak punya duit juga alhamdulillah, tuh ahli mukasyafah mah enggak takut dengan dunia. Nah, selanjutnya ibu-ibu sekalian, nah, untuk mencapai ilmu mukasyafah ini, di samping membersihkan hati juga harus dihiasi dengan ilmu. Kita belajar tuh, ya, biar aman. Jangan mentang-mentang kita udah bisa ngaji, udah bisa baca Quran, udah ngerti fikih, nggak mau ngaji lagi, itu masih tertipu nantinya, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita mengklaim dirinya sendiri, lah saya mau udah bisa, udah pinter ilmu fikih, udah pinter ilmu agama, insya Allah nggak bakal nyasar. Kok sombong itu namanya, ya. Barsiso disebutnya merpatinya masjid karena ibadahnya rajin, punya murid 40 bisa terbang semuanya, ya. Zikirnya rajin, ibadahnya rajin, puasanya rajin. Pas begitu meninggal su'ul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Karena apa? Ada sifat sombong di dalam hati bahwa dia tidak bisa akan digoda oleh setan. Ternyata Allah berkehendaklah lain. Makanya tidak boleh ada sifat sombong. Nih kita nih di dalam anggota arisan ini begitu belajar, ya. Belajar kita silaturahim biar tahu kekurangan kita, ya. Dari tahu kekurangan kita, kita perbaiki diri kita, kita hiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Paham nih? Paham? Dirubah cara kita berbicara, ya. Caranya berbicara bagaimana? Berbicara yang bagus, jangan sampai menyakiti orang lain. Kita harus merasakan, ya. Kalau kita diomongin, dijelekin, dihina, kira-kira enak enggak? Tidak enak. Kalau tidak enak berarti kita tidak boleh menghina orang lain. Paham ya? Nah, selanjutnya dari ilmu itu kita amalkan sedikit-sedikit dengan cara bagaimana para ulama memberikan metode-metode dari ilmu yang kita pelajari, ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu akhlak, kita pakai, amalin, ya. Amalin bagaimana? Kalau ilmu fikih sudah jelas, buahnya daripada ilmu fikih yaitu melaksanakan sholat, cara bebersih yang benar, cara minum yang benar, cara makan yang benar, itu semuanya harus dipraktekkan. Itu masih bagian ilmu zahir. Dan ilmu akhirat itu kaitannya dengan akhlak, ya, dengan ilmu tauhid. Jadi antara ilmu zahir sama ilmu batin, kedua-duanya harus dimiliki supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Kita rajin sholat, rajin ngaji, juga tidak boleh sombong. Melihat orang kagak sholat kayaknya bawaannya, waduh, lu mah kagak mau sholat, susah bener disuruh sholat.
Jangan diomelin orang begitu mah, nasehatin ya, bahasanya yang beda, yang enak ya. Jangan sampai menghina merendahkan orang lain. Alhamdulillah hujan ya. Jangan sampai merendahkan orang lain, kita hina. Kita nasihati boleh, marah jangan. Jangan sampai orang lain yang kita nasihati itu akan tersinggung oleh bahasa kita. Nasihatilah dengan cara-cara yang baik. Bu, setelah kita amalkan ilmu itu, nah ada lagi. Coba udah diam, ya. Jadi kalau sudah demikian, ya sudah kita amalkan ilmu fikihnya, ilmu tauhidnya, sering-sering kita baca Asmaul Husna biar kenal sama Allah. Kalau perlu dizikir, ya Asmaul Husna. Asmaul Husna hafal Bu? 99 hafal? Ya, yang gampang aja dah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ya Latif, ya gitu ya. Ya, itu hafalin, katanya nggak pengen kenal sama Allah. Sifat Allah yang 99 nggak hafal. Bagaimana caranya? Ya, kalau kita ingin kenal sama Allah, hafalin semua sifat-sifat Allah. Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Malik, Kudus, Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, terus sampai As-Sabur terakhir tuh kalau di Al-Quran ada di lembaran belakangnya tuh ya. Nah 99 itu dijadikan bacaan setiap hari dan dipahami maknanya supaya kita kenal dengan Allah. Nah kelebihan orang yang berzikir itu akan dibuka oleh Allah hatinya untuk mengenal Allah. Itu pun ada tahapan-tahapannya. Pertama kenal alam biasa, alam manusia, alam jin, nanti alam ruh, terus ke sana sampai alam malakut, alam jabarut itu gitu. Cuma kalau yang udah sampai ke sana mah ada guru khusus. Ini mah kita belajar mengenal Allah tahap awal. Cuma niatin kita zikirnya ayat Al-Quran, zikirnya Asmaul Husna, niatnya untuk ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah. Kalau sudah niat ibadah kepada Allah, niat mengikuti sunnah Rasulullah, di situ kita yang tidak kita ada yang pinta kecuali kita mengharapkan ridhonya Allah. Kalau mengharapkan ridhonya Allah berarti kagak ada yang dipinta kecuali kita pengen supaya Allah tuh sayang sama kita. Ya, jangan niat-niat. Ada orang yang begini, zikir pengen punya ilmu kekebalan, itu bukannya ilmu batin itu masih ilmu dunia. Zikir pengen banyak tamunya, rizkinya biar banyak, itu bukan ilmu batin, masih kaitannya ilmu dunia. Kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang yang masih beramal, masih ada kaitannya dengan dunia disebutnya gurur, orang yang tertipu. Makanya niat zikir mah niatnya hanya ibadah kepada Allah, ngikutin sunnah Rasulullah. Selanjutnya setelah itu kita minta ridhonya Allah. Alhamdulillah turun hujan, pertanda Allah meridhoi kedatangan kita. Allah menurunkan rahmatnya. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memberikan cahaya di dalam hati kita sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita kaji, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.